Yang pasti ya itu musibah sih memang buat aku ya. Maksudnya pembelajaran juga, pendewasaan juga. Itu dalam tanda kutip jatuhnya di mana sampai kemudian bisa terlibat pada obat-obatan, pada narkoba, itu prosesnya tuh seperti apa sih Mbak? Cewek ya, jadi dia mendampingi adiknya terus nih? Iya, jadi dia ngurus-ngurus prosesnya semua selama aku di dalam. Moms and Dad Orami, kembali bersama dengan saya Liza Mareli Japri di Buka-Bukaan Spesial. Kenapa spesial? Karena tidak hanya ada di YouTube Orami Entertainment, tapi juga ada di podcast Orami. Kembali pada hari ini datang tamu spesial bersama dengan saya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Siapakah lagi kalau bukan Catherine Wilson? Halo. Ya ampun. Hai, aku panggil Mbak Keket nggak apa-apa ya? Boleh, apa aja. Pokoknya yang seenaknya aja, senyamannya aja. Mbak Keket, iya. You were one of my favorite. Dulu tuh kalau ngeliatin ya ampun gitu ya. Catwalk ya, lenggak-lenggoknya gitu kok kan. bisa ya ada orang percaya diri gitu kan, terus di sana gitu diliatin ribuan orang and you look so powerful and charming gitu, tiba-tiba sekarang nongol di depan mata gitu. How are you? I'm good, alhamdulillah, kabarnya sehat. Kalau mau diminum silakan loh Mbak Keket. Terus selain itu masih nih ketemu dengan teman-teman kali, tapi agak susah ya kondisi pandemi sekarang ini ya. Iya sih, makanya rindu sekali ya, maksudnya kumpul-kumpul sama teman-teman, sahabat-sahabat gitu kan. Tapi ya gitulah, kita biasanya virtual aja, online, seseruan aja. Masih terus ya. Wow, amazing. Terus kalau berkaitan dengan modelingnya sendiri berarti udah nggak ada ya kali sekarang? Sekarang udah enggak ya. Udah kangen nggak sih masa-masa itu? Pengen show, tapi sekarang badannya lagi agak gemuk. Nggak apa-apa, yang penting bahagia toh. Yang penting bahagia, sehat, itu dulu deh. Tapi sometimes ya kalau lihat-lihat ini ya, foto-foto dulu gitu kan, suka ada yang kirimin. Ini inget nggak Kat, waktu zaman-zaman kita syuting dulu 2015 lah, 2010. Waduh, memori gitu. Apa sih kalau boleh diingat Mbak Keket, pengalaman yang paling menyenangkan gitu, yang paling teringat tuh kalau ingat sekarang tuh, aduh itu memorable dan haru banget gitu. Ada nggak dari masa yang dulu-dulu tuh modeling, kemudian syuting atau apapun itu apa? Banyak sih, banyak dari awal modeling juga banyak banget pengalaman-pengalaman, karena kan lumayan ya, dulu aku bener-bener yang full time modeling kan, tiap hari gitu. Jadi banyak banget sih pengalaman yang seru-seru dan ngangenin pastinya. Terus syuting juga dari awal kan aku di model sebelum syuting, sebelum merambah ke artis ya, sinetron awalnya itu aku syuting. Ditawarin itu aku yang tawarin sinetron, antara senang tapi aduh gimana, aku kan nggak bisa acting gini, tapi tantangan sih di saat itu gitu, karena aku kan sama sekali memang awalnya nggak ada sekolah acting ya. Tapi setelah itu aku ambil kelas. Setelah itu baru ambil kelas. Tapi kan itu momen yang kesempatan yang aduh nggak diambil, sayang, ini momen ini belum tentu ada lagi gitu kan, diambil. Tapi gimana nih, gue nggak bisa. Akhirnya aku bilang kan, wah ini pertama kali nih, perdana nih, jadi minta di direct langsung, minta di terima masukan dari teman-teman semuanya di lokasi sulit syuting. Sulit nggak tapi ketika harus belajar otodidak kayak gitu? Sulit. Udah ini kan udah baca skrip gitu ya, giliran oke, action, kami dengan ini kan lampu kamera blank aja gitu. Mau ngomong apa ya tadi? Untungnya pada sabar kali ya. Pada sabar. Terus ya banyak lah yang semua pada ngebantu, pada support jadinya. Dan keinginan aku kuat ya. Maksudnya keinginan aku sangat keras. Wah, harus bisa belajar gitu. Terus yang kemarin sama-sama kita tahu ya Mbak Keket ya, kalau boleh ngobrol ya. Kan tahun kemarin ada satu masalah yang menimpa Mbak Keket ya. How sekarang di posisi yang sekarang dulu aja gitu ya. Gimana sih kalau kilas balik di masa itu, tahun 2020 berarti waktu itu ya, baru banget kan ya. Itu tuh kalau sekarang mengingat itu tuh, perasaan atau apa yang terlintas di pikiran Mbak Keket tuh apa Mbak? Yang pasti ya itu musibah sih memang buat aku ya. Maksudnya pembelajaran juga, pendewasaan juga, proses perubahan diri kali ya dengan masalah seperti itu ya. Catherine juga sangat menyesali ya, maksudnya menyesali kenapa Catherine melakukan hal bodoh itu gitu. Sangat disayangkan, sayang diri sendiri, terus sayang sama karena udah ngecewain orang tua, keluarga, sahabat-sahabat, terus juga teman-teman kayak pekerja-pekerja aku juga kan pastinya terkaget ya, semuanya juga kecewa gitu ya. Tapi dengan kayak gitu
ada berasa bersyukurnya juga karena Catherine yakin Allah itu sayang sama Catherine, jadi Catherine ingin diselamatkan lebih awal, jadi nggak mau terjerumus lebih jauh lagi. Oke. Iya, karena kan sebenarnya tujuan dari tayangan ini, podcast ini juga adalah untuk berbagi ya, siapa tahu memang bisa membantu gitu kan. Alhamdulillah kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan gitu ya. Mungkin ada di luar sana juga yang butuh gitu untuk sharing ini gitu kan ya. Dari yang pernah mengalami itu Mbak Keket, kalau boleh tahu, itu dalam tanda kutip jatuhnya di mana sampai kemudian bisa terlibat pada obat-obatan, pada narkoba, itu prosesnya tuh seperti apa sih Mbak? Iya, mungkin aku lagi di satu titik yang lagi down juga sih, lagi stres, lagi apa ya, kan masa pandemi juga ya kemarin, terus don't know what to do, mau ngapain, mau kemana, mau ke ini juga kan semua terbatas ya. Jadinya ya Catherine salah jalan sih. Kenapa ngambil awalnya coba-coba terus sempat berkali-berkali lagi gitu. Jadinya jadi keterusan. Terus ya apa ya, karena Catherine ngelakuinnya juga kan di rumah sendiri gitu. Jadi bukan yang sama teman-teman rame-rame gitu, enggak. Tapi itu bulan apa berarti mulai coba-coba pertama kalinya tuh Mbak? Kira-kira ya pas pandemi itu lah. Pandemi itu ya. Jadi memang itu tuh lagi down banget ya, gitu. Berasa stres gitu ya. Iya, stres, terus mungkin juga Catherine kan maksudnya sendiri, nggak ada waktu itu pasangan. Belum tinggal sama mami berarti? Udah tinggal sama mami, maksudnya aku kan nggak ada pasangan, maksudnya nggak ada suami, terus nggak ada anak gitu, jadi nggak ada rasa tanggung jawab kali ya, jadi ke diri sendiri gitu. Ya itu yang sangat disesali sih, maksudnya kenapa pilih jalan itu gitu. Dan akhirnya ketahuan yang penangkapan itu bulan Juli ya. Nah, di antara Maret ke Juli itu Mbak Keket, ada nggak misalnya keluarga ngelihat, maksudnya ini mungkin jadi pembelajaran yang untuk di luar sana, kalau ada yang menggunakan obat-obatan tersebut, narkoba di rumah, itu kelihatan nggak sih tanda-tandanya seperti apa yang mungkin bisa dijadikan pembelajaran? Mami pernah nggak tiba-tiba komen? Pas udah kejadian sih, iya pantesan kok kamu beda ya, sometimes kayak gini gitu, kayak biasa apalah, pokoknya ada beberapa ini, tapi kan dia kan tidak tahu ya, maksudnya nggak tahu, pas udah kejadian aja kaget banget gitu. Kaget banget, loh kok ternyata kamu ya pakai narkoba gini-gini. Aku sedih banget sampai sungkem deh ke mami, aduh Mi, minta maaf bener-bener. Maksudnya benar-benar nggak disangka-sangka gitu. Tapi apa nih kalau misalnya mau di-share gitu, berarti ada perubahan sikap gitu yang mungkin menjadi tanda-tanda buat keluarga, orang-orang terdekat pemakai itu mungkin? Iya, pastinya ada perubahan sikap sih pasti. Tapi nggak ada yang benar-benar drastis banget gitu, nggak ada Mbak Keket berarti ya? Maksudnya sampai ngamuk, marah-marah atau tiba-tiba jadi murung. Lebih sensitif aja sih, jadi itu lebih sensitif, gampang. Iya. Jadi agak itu ya temperamen ya. Dan di titik itu kalau tadi Mbak Keket mengatakan bahwa iya kan stres segala macam, terus salah jalan memang ke situ, tapi apa yang didapatkan dari proses itu? Apakah kemudian ketikanya bisa rasanya bahagia sejenak atau kemudian melupakan stres itu? Apa itu yang dirasakan? Itu sih yang dirasain, kayak asik sendiri aja gitu, kayak fun sendiri aja gitu. Padahal kayak kan terserah deh, masalah pergi aja gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya masalah nggak bisa pergi juga, tetap masih ada di situ. Tapi ya itulah bodohnya Catherine saat itu gitu loh. Nggak mikir panjang gitu, nggak dewasa. Kalau bisa ngulang waktu nih, balik ke Januari, Februari, Maret 2020 nih, you were on stress juga, masih dengan kondisi yang sama, pandemi juga, tapi bisa memilih jalan yang berbeda. Kira-kira Mbak Keket akan gimana? Harusnya sih waktu itu mungkin ya gue lebih baik nih ngomong sama orang tua, ngomong sama teman, atau ada solusinya nggak misalnya buat yang mereka mengalami stres, gangguan kesehatan mental di luar sana? Ya buat kalian semua, maksudnya teman-teman yang di luar sana, jangan sampai terulang lah ya kejadian seperti Catherine, karena nggak ada gunanya sama sekali. Maksudnya masalah itu akan tetap selalu ada, lebih baik diselesaikan. Maksudnya kita bisa sharing, mungkin kalau nggak ada pasangan kayak aku bisa sharing ke orang tua ya, atau ke saudara terdekat gitu. Terus lebih ini aja, maksudnya kalau sekarang aku bawain ke olahraga aja. Pastinya kan jadi lebih sehat, terus jadi lebih baik lah, jauh lebih baik lah. Tapi waktu itu yang pertama kali dipakai sama Mbak Keket apa Mbak? Apa tuh? Maksudnya narkobanya itu yang pertama kali Mbak Keket? Itu sabu. Dari awal memang itu ya. Itu. Oke. Dan setelah Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu katakannya, putusnya itu ada nggak momen-momen yang kita bilang sakau itu segala macam, Mbak Keket rasakan nggak Mbak?
Alhamdulillah sih enggak ya, makanya mungkin karena aku belum terlalu yang berat ya, kelas berat ya, masih awal lah ya, jadinya belum ada sih kayak gitu yang, tapi ya efeknya ya pastinya tidur terus, makan terus setelah gitu, tidak menggunakan. Setelah itu. Justru pada saat menggunakan tuh kayaknya on fire gitu. Iya, on fire, semua pengen dikerjain gitu kan. Rumah bersih kinclong gitu kali. Semua pengen dikerjain, bersihin ya, tapi kan ya itu nggak sehat ya, kita sama aja nge-push diri kita dengan narkoba gitu. Jadi begitu nggak pakai, tiba-tiba balas dendam istirahatnya belakangnya gitu, langsung gedubrak tidur terus gitu ya. Wah, tapi untungnya tidak ada yang sampai menggigil, yang sindrom sakau yang berat itu tidak ada ya. Alhamdulillah enggak sih. Tapi justru malah dengan kejadian itu, jadi Catherine sadar dan jadi apa ya, istilahnya jadi benci ya. Jadi, ini gara-gara barang ini aku akunya jadi, maksudnya jadi susah gitu, jadi bikin keluarga sedih, terus aku juga jadi ini, pokoknya jadi kebuka deh Bu matanya. Respon keluarga bagaimana Mbak Keket? Respon keluarga yang di rumah pada saat terjadi penangkapan itu hanya mami berarti. Mami. Responnya ya pasti mereka shock, kaget, terus nggak nyangka juga. Terus ya mereka inilah, maksudnya sangat disayangkan kenapa ambil cara itu gitu kan. Terus tapi alhamdulillah mereka semua support ya. Maksudnya itu yang membuat Catherine kuat juga ya. Mbak Keke tuh anak berapa sih? Anak kedua. Dari 2. Jadi punya kakak 1. Tapi kakak ada di Jakarta ya? Kakak ada, kakakku yang ngurusin semuanya dari awal sampai akhir, sampai kemarin selesai. Kakak cowok, cewek? Cewek ya, jadi dia mendampingi adiknya terus nih? Iya, jadi dia ngurus-ngurus prosesnya semua selama aku di dalam. Itu makin mempererat hubungan gak sih jadi kayaknya? Iya, kalau dulu kayaknya apalagi masih sama cewek ya, apalagi kan jambak-jambakan gitu. Dulu tuh berantem kalau sekarang rebutan baju. Ya kan ya. Have a sister juga saya. Iya, biasa lah itu di keluarga ya. Kalau misalnya adik kakak lah pasti begitulah ya. Iya, tapi kan justru kadang-kadang mungkin dari itu kita bonding kali kan. Dan ketika memang trouble times come gitu kan, kita justru juga jadi teruji di situ kan. Jadi teruji di situ, dan maksudnya wow, so amazing, maksudnya alhamdulillah banget punya kakak yang sangat care ternyata. Tadinya kan dulu aku sempatlah ada pikiran-pikiran yang negatif, kakakku nggak sayang, sibuk sendiri sama keluarganya apa segala macam. Tapi dengan kejadian ini jadi semuanya jadi terbuka lah ya. Jadi ternyata dia sangat care, sangat sayang gitu. Selalu ada berkah terselubung ya. Selalu ada berkah. Dan itu penangkapan itu malam-malam. Pagi-pagi. Oh, malah pagi. Oh, dan tiba-tiba aja, dan berarti kan hanya ada mami. Berarti mami yang kontak kakak mungkin ya? Iya, mami kontak kakak. Oh, wow.